Baik, pada video kali ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan eksponen. Bagi kalian yang belum menonton video persamaan eksponen, silahkan dulu ditonton tentang video persamaan eksponen. Sekarang kita lanjutkan tentang pertidaksamaan eksponensial. Di sini pertidaksamaan eksponen itu ada 4 bentuk ya, lebih dari, kemudian ada lebih dari, kurang dari, kemudian ada lebih dari sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, ada 4, sebenarnya ada 5, yaitu yang lagi satu adalah tidak sama dengan. Tapi yang tidak sama dengan tidak kita bahas. Nah, yang ini kita pakai 2 saja, yang lagi 2, yang lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan, yang ngikutin aja ya. Di sini ada 2 kemungkinan jawaban ya, bisa fx-nya lebih dari gx atau fx-nya kurang dari gx, ini juga sama. Kapan sih kayak gini? Itu kan kapan ini dan kapan ini. Itu ada caranya. Misalkan kayak gini. 2 pangkat 3. Ini lebih nggak dari 2 pangkat 2? Ya jelas lah, kan 8 lebih dari 3. Kan 8 lebih dari, 8 lebih dari 4. Sehingga kalau kita lihat pangkatnya, ya berarti 3 lebih dari 2. Sekarang, kalau dia itu setengah, dipangkatin 3 dengan setengah dipangkatin 2. Ini bagaimana? Lebih dari apa kurang dari? Ya ini tandanya kurang dari. Kenapa kurang dari? Ya karena ini 1/8. Ini 1/4. 1/8 dengan 1/4 lebih besar 1/4 ya. Lihat pangkatnya. Oh ternyata pangkatnya 3 lebih dari 2. Coba kalian selidiki ini. Ini tandanya lebih dari tetap jadi lebih dari. Kalau yang ini kurang dari menjadi lebih dari. Ya jadi untuk yang ini yang lebih dari tetap lebih dari ketika A-nya lebih dari 1. Ya kalau A lebih dari 1 maka tandanya tetap. Kalau dia antara 0 sampai 1 tandanya berubah. Jadi kalau dia lebih dari 1 basisnya tandanya tetap, lebih dari. Kemudian kalau basisnya antara 0 sampai 1 maka dia berubah, yang lebih dari menjadi kurang dari. Kalau isi sama dengan ngikutin, yang di sini juga isi sama dengan. Berarti kalau yang di sini kurang dari, tetap dia kurang dari ketika A-nya lebih dari 1. Ini ketika A-nya antara 0 sampai 1. Ya. Nah, terus bagaimana kalau basisnya 0? Kalau basisnya 0, maka ini nggak bisa. Karena 0 berpangkat fx dengan 0 berpangkat gx, ini bisa benar, bisa salah, tergantung dari fx maupun gx. Nah, karena kalau dia basisnya 0, maka fx maupun gx-nya ini nggak boleh negatif, harus positif. Itu dan nggak boleh 0 gitu. Kemudian nggak boleh 1 karena 1 berpangkat fx lebih dari 1 berpangkat gx, ini sebuah persamaan. Karena 1 berpangkat berapapun hasilnya 1. Gitu ya. Makanya nggak dicek kalau dia basisnya 1. Terus kenapa tidak negatif? Karena bilangan negatif itu bisa hasilnya positif, bisa hasilnya negatif. Nggak, tergantung pangkatnya. Misalnya gini, min 2 pangkat x lebih dari min 2 pangkat x plus 1. Ini bisa tandanya tetap, bisa tandanya kebalik, tergantung pangkatnya. Kalau pangkatnya bilangan genap, maka ini akan menjadi bilangan positif keduanya. Maka tandanya tetap. Tapi kalau dia pangkatnya ini bilangan ganjil, maka ini akan menjadi kebalik. Itu sebuah, bisa sih kita cek, tapi agak susah ngeribet gitu ya ngeceknya. Maka ini nggak kita bahas. Jadi yang dibahas itu adalah basisnya lebih dari 1 dan antara 0 sampai 1. Oke, kita lanjut ke soal-soal. Oke, soal nomor 1. 9 pangkat 2x kurang 4. Ini lebih dari sama dengan 1/27 pangkat x kuadrat kurang 4. Oke, ini basisnya belum sama, ini 9, ini 1/27, maka kalian menjadikan basis 3 atau basis 1/3, terserah.
Kita jadikan 3 aja ya. Berarti kan ini jadinya 3 kuadrat. Ini 2x. Bentar dulu. Pak ganti warna. Ini 3 pangkat 2. 2x kurang 4. Lebih dari sama dengan ini 3 pangkat 1/27. Itu 3 pangkat minus 3. Silahkan gunakan sifat-sifat eksponen. X kuadrat kurang 4. Ini kita kalikan pangkatnya, maka jadinya 3 pangkat 4x kurang 8 lebih dari sama dengan 3 pangkat min 3x kuadrat tambah 12. Pangkatnya sama, maka pangkatnya sama, basisnya sama, maka pangkatnya ini kita langsung gunakan. Tandanya bagaimana? Tandanya tetap, karena basisnya 3, lebih dari 1. Nah, kemudian ini kita pindah ke ruas kiri. Jadinya 3x kuadrat tambah 4x min 8 min 12 berarti minus 20 lebih dari sama dengan 0. Ini sekarang kita faktorkan. Berapa ya faktornya kira-kira nih? 3x, kemudian di sini x 20 berarti 2 kali 10 mungkin. Ya, 2 kali 10. Di sini 2, di sini 10, yang mana minus. Ini plus, ini minus ya. Lebih dari sama dengan 0. Oke, di sini ada pertidaksamaan kuadrat, bentuk kuadrat. Ada namanya pembuat 0 ya. Pembuat 0 pertidaksamaan yaitu adalah 3x plus 10 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 10/3. Yang lagi satu adalah x min 2. X min 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Di sini ada 2, yaitu min 10/3 sama 2. Kita buat dalam garis bilangan dulu. Nah, garis bilangannya sesuaikan ya, berarti min 10/3 di kiri, min 10/3, kemudian 2-nya di kanan. Di sini ada 3 daerah, 1, 2, 3 gitu. Kalian boleh ngecek yang daerah yang mana saja. Misalkan Pak cek daerah yang ketiga, yang di sini. Lebih dari 2, pilih sebuah bilangan. Misalkan 5, masukkan ke sini. 5. 3 kali 5, 15. 15 tambah 10, itu bilangan positif. Nggak usah kalian tambah cari nilai akhirnya. Cukup cek positif negatifnya. Di sini positif. Kemudian 5 kurang 2, 3 itu positif. Positif kali positif itu bilangan positif. Maka di sini tandanya positif, di sini negatif, di sini positif. Ya. Terus sekarang kita arsir yang mana? Yang positif apa yang negatif? Tergantung dari tandanya. Tandanya lebih dari sama dengan 0. Lebih dari 0 kan 1, 2 itu kan bilangan positif kan? Maka yang positif kita arsir. Ya, yang ini. Dan yang ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari sama dengan min 3, min 10/3, atau x lebih dari sama dengan 2. Ini isi sama dengan atau enggaknya tergantung dari soalnya ya. Ikutin. Oke, itu soal nomor 1. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, di sini ada 1/4 pangkat 3 kurang 4x lebih dari 1/8 pangkat x min 5. Oke, ini bentuknya linear karena pangkatnya nggak ada bentuk kuadrat, mungkin lebih sederhana. 1/4 sama 1/8, nggak mungkin kita jadikan 1/4 ya, kita jadikan 1/2 atau setengah. Jadi 1/4 itu adalah setengah pangkat 2, ini 3 kurang 4x, lebih dari 1/8 itu adalah setengah pangkat 3, 3 kurang 4x. Kok 3 kurang 4x? X kurang 5, sorry. X kurang 5.
Jadi ini kita jadikan basis tengah. Kalau kalian mau jadikan basis 2 juga nggak apa-apa. Ini kan nanti jadinya 2 pangkat min 2. Ini 2 pangkat min 3. Boleh. Oke, karena dia basisnya sudah sama, maka ini kita buka. Nanti 2 kali 3 kurang 4x lebih dari 3 kali x kurang 5. Untuk tandanya, oh ya, ini basisnya setengah. Setengah itu kan antara 0 sampai 1. Maka tandanya dibalik. Ya, sorry. Ini tandanya menjadi kurang dari. Yang lebih dari menjadi kurang dari. Kita buka aja kurungnya. Berarti 6 kurang 8x kurang dari 3x kurang 15. Min 8x min 3x kurang dari min 15 kurang 6. Ini berapa nih? Min 11x kurang dari minus 21. Sama-sama min, kita kali negatif aja. Kali negatif, tanda perbedaannya kebalik. Berarti 11x lebih dari 21. Berarti x sama dengan 20. Kok sama dengan? Lebih dari 21 per 11. Oke, cukup sampai di sini aja. Kalau mau jadikan 1, sekian, ya nggak usah. Cukup segini aja ya. Baik, ini soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Dua pangkat 2 kurang 2x ditambah 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Nah, ini bentuknya seperti ini. Mungkin nanti ada yang perlu dimisalin gitu. Yang mana dimisalinnya kita rubah dulu ya. 2 pangkat 2 kurang 2x. Ini kita rubah menjadi 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2x. Tambah 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Ini, nah ini udah ada mirip ya. Ini 2 pangkat x, ini 2 pangkat 2x. Ini 2 pangkat 2 itu 4. Berarti 4 per 2 pangkat x dikuadratkan. 2x itu 2 kali x kali 2. Sama aja. Tambah 2 lebih dari 9 per 2 pangkat x. Oke, ini sama. 2 pangkat x, 2 pangkat x. Yang mana kita misalin 1/2 pangkat x. Atau Pak rubah dalam bentuk seperti ini. 1/2 pangkat x dipangkatin 2 tambah 2 lebih dari 9 kali 1/2 pangkat x. Itu 1/2 pangkat x kalian misalkan 1/2 pangkat x-nya kalian misalkan dengan yang lain. Misalkan Pak ganti dengan p. Berarti ini 4p kuadrat tambah 2 lebih dari 9p. Berarti kalian ubah jadi satu persamaan. 4p kuadrat kurang 9p tambah 2 lebih dari 0. Silakan difaktorkan. Berapa nih kira-kira faktornya? Berarti di sini 4p. Kemudian di sini p. Berapa nih ya? 2 berarti 2 kali 1. 2 kali 1. Di sini 2, di sini 1. Ini min ya. Sehingga pembuat nolnya berapa nih? 4p min 1 sama dengan 0 berarti p sama dengan 1/4. P min 2 sama dengan 0 berarti p sama dengan 2. Di sini ada 2, 1/4 sama 2. Kalian buat dalam garis bilangan dulu. Garis bilangannya Pak tulis di sini aja. Oke. Kemudian di situ ada 1/4 sama 2, sesuaikan posisinya. Ini 1/4, di sini 2. Ada 3 daerah lagi, silahkan uji salah satunya. Misalkan Pak pilih yang di kanan. Di sini misalkan ambil x sama dengan 10. Masukkan ke perhiasan terakhir yang ini. 10, 4 kali 10 kurang 1, positif. 10 kurang 2, 8, positif. Positif kali positif, maka tanda yang di sini adalah positif. Ini negatif, ini positif. Karena lebih dari 0, maka tanda kita pilih yang positif ya. Ini yang positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 1/4 atau x lebih dari 2.
Ya, X kurang dari 1/4 atau X lebih dari 2. Sebentar. Ini belum selesai sampai di sini. Ini bukan X, sorry. Itu adalah P. Oke, ingat ini P. Maka himpunan penyelesaiannya adalah dalam bentuk X, bukan dalam bentuk P. Yang ini adalah P, gitu ya. Berarti P kurang dari 1/4, ini P lebih dari 2. Sekarang ganti dengan P-nya itu dengan apa tadi P-nya? P-nya adalah 1/2 pangkat X. Maka ini jadinya 1/2 pangkat X sama dengan, kurang dari 1/4. Ini kan 1/2 pangkat X kurang dari 1/2 pangkat 2. Berarti basisnya setengah. Basisnya ke setengah itu kan tandanya dibalik. Berarti X lebih dari 2. Kalau yang ini 1/2 pangkat X lebih dari 2. Ini kan jadinya 2 pangkat min X lebih dari 2 pangkat 1. Ya, 1/2 pangkat X kan jadinya 2 pangkat min X. Boleh kita rubah seperti itu ya. Basisnya 2, maka jadinya min X lebih dari 1 atau X kurang dari min 1. Kita kali negatif. Nah, ini baru benar. Himpunan penyelesaiannya itu adalah X kurang dari min 1 atau X lebih dari 2. Oke, ini soal yang ketiga. Hati-hati di sana. Kalau kalian memisalkan, maka kalian uji. Permisalannya kalian uji. Jangan dulu dirubah ke X. Tapi uji dulu sampai ketemu hasil ini. Baru kita ganti ke X. Gitu ya. Kalau kalian rubah, nanti di sini 2. Di sini min 1. Kan kebalik nanti harusnya. Oke, kita lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat. Penyelesaian dari 2 pangkat X kuadrat min 2X kurang dari akar 4 pangkat X kurang P adalah X-nya dari 1 sampai 2. Nilai P berapa? Nah, ini soal nomor 4. Pertama, penyelesaiannya diketahui dia. Ya, ini penyelesaian diketahui. Kita cari nilai P yang ini. Bagaimana caranya? Ya, pertama kita sederhanakan dulu pertidaksamaan eksponennya ini. 2 pangkat X kuadrat min 2X kurang dari 4-nya kita rubah jadi 2 pangkat 2. X kurang P. Ada akar, maka ini per 2. 2-nya ini kita coret, boleh. Jadinya 2 pangkat X kuadrat min 2X kurang dari X kurang P. Kok X kurang P aja? 2 pangkat X kurang P. Nah, basisnya sama-sama 2, maka kita cek pangkatnya saja. Berarti X kuadrat kurang 2X kurang dari X kurang P. Ya, tandanya sama karena basisnya lebih dari 1. Berarti ini X kuadrat min 3X kurang, tambah P. Kurang dari 0. Ini kita pindah ruas semua. Nah, udah selesai sampai di sini masalahnya. Kalau kalian faktorkan, nggak bisa ya. Kalau kita faktorkan kan harusnya X kali berapa lah ini. Misalkan ini plus A, ini plus B gitu. Nanti kan kalian uji kayak gini kan. Ntar dulu, jangan pakai plus. Ini kita pakai min aja, biar nggak min nanti pengujiannya. Ini kita pakai min. Nanti kan di sini ada A, di sini ada B gitu kan. Nah, nanti kalau kita arsir kan hasilnya ini. Ya nggak? Jadi kalau ini kita uji, nanti hasilnya yang ini. Gitu. Kok bisa yang ini? Kok nggak yang kanan, yang ke kiri dan yang ke kanan? Karena ini ya, 1 sampai 2. Yang mana 1? Ya, ini 1. 1, ini 2. Berarti A-nya 1, B-nya 2. Kalau kita substitusi ke sini, masukin ke sini ya. Jadinya, X kurang 1, X kurang 2. Kurang dari 0. Kalau ini kita buka, jadinya X kuadrat min 3X
plus 2 kurang dari 0. Perhatikan bentuknya dengan yang ini. Nah, itu adalah x kuadrat min 3x plus p kurang dari 0. Oke, bentuknya sama, maka p-nya sama dengan 2 ya. P sama dengan 2. Selesai. Oke, demikian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya.